gambar orang-orang soleh, para alim ulama yang besar, maka gambar seperti itu maka lebih bagus kita taruh, tidak masalah. Kenapa? Kita mengambil daripada kejadian di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, "Anta ya Umar, inna syaitana la yafrugu min dhilli Umar." Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang memajang foto ataupun gambar para ulama kemudian mendatangkan manfaat ataupun menolak bahaya. Jadi ada seorang ustadz ataupun habib mengatakan bahwa memajang gambar foto ulama yaitu mengambil dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu setan akan lari ya. Akan tetapi saya akan mengomentari ini ya tentang yang dibawakan ataupun yang dikiaskan itu adalah Umar bin Khattab. Jadi tidak ada kaitannya dengan foto ulama itu dikiaskan dengan Umar bin Khattab, yaitu setan akan lari ya melihat orang yang beriman. Dan itu memang benar. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Gambar orang-orang soleh, para alim ulama yang besar, maka gambar seperti itu maka lebih bagus kita taruh, tidak masalah. Kenapa? Kita mengambil daripada kejadian di zaman Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, "Anta ya Umar, inna syaitana la yafrugu min dhilli Umar." Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umarnya, bayangannya saja setan lari, apalagi Sayyidina Umarnya. Nah, ini bayangan orang-orang soleh. Apalagi kita mengetahui anak-anak kita yang kecil, lihat siapa ini, wahai orang tuaku, ini adalah fulan, orang alim, ini orang yang bertakwa, ini orang yang punya jasa dalam berilmu, guru saya dalam menimba ilmu. Anak itu tahu, karena zaman kita zaman film, zaman ada foto. Mereka akan melihat orang-orang yang fasik, mereka akan melihat orang-orang yang jelek. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang soleh, tahu, oh ini ulama, ini orang besar, ini orang yang punya jasa, mereka akan cinta kepada para ulama. Nah, teman-teman semuanya, jadi Habib ini berdalil dengan sahabat Umar bin Khattab ya. Jadi Habib ini mengarahkan untuk memajang foto para ulama, akan tetapi berdalil dengan sahabat Umar bin Khattab. Nah, kemudian ya teman-teman semuanya, kita mengajak untuk kembali ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencontohi para sahabat. Nah, mereka para sahabat itu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelahnya, generasi setelahnya, mereka juga mencintai para sahabat, yaitu semisal 4 imam mazhab juga mencintai para sahabat, orang-orang soleh yang terdahulu. Mereka tidak mengajarkan untuk memajang gambar para sahabat dengan tujuan ya, yaitu mencintainya. Dan bahkan ada yang mengatakan ya, dengan memajang foto para ulama itu akan mendatangkan manfaat, misal membuat pelaris. Jadi memang benar ya teman-teman semuanya, sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab. Dan kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3691. Nah, teman-teman semuanya, jadi Habib ini berdalil dengan Umar bin Khattab, yaitu tentang yang saya bacakan tadi. Dan ini ya teman-teman semuanya, kalau kita mengatakan bahwa kepada anak kita, kemudian, "Wahai anakku, ini adalah orang soleh, orang yang berjasa dalam menegakkan agama Allah." Akan tetapi dikhawatirkan ya, kalau kita tiada, anak kita akan ya mengkultuskan foto ulama tersebut. Dan ini juga terjadi pada kaum Nabi Nuh dulu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ada juga yang mengatakan ya, memajang foto ulama itu akan mendatangkan manfaat. Nah, mari kita simak videonya. Kenapa rumah-rumah yang kokoh habis? Kenapa rumah ini? Kenapa selamat? Ternyata di video itu terlihat di shoot ada 3 foto terpampang di warung tersebut, di rumah gubuk tersebut. Foto siapa? Fotonya aulia. Fotonya aulia, para wali-wali, para orang soleh, para ulama solehin. Yang pertama saya lihat fotonya Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik. Yang kedua fotonya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ini saya mau cerita yang real-real aja. Saudara,
Yang satu lagi fotonya Guru Zaini Martapura. Luar biasa. Apa betul karena foto itu? Lah terus karena apa lagi? Allah Ta'ala katakan wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segala sesuatu itu ada alasan, ada penyebab. Adanya bencana pasti ada sebabnya. Betul. Dan dipeliharanya. Lihat aja tsunami. Jadi Habib ini beranggapan ada kejadian gempa, yaitu rumah itu tidak rontok, ya, tidak roboh. Karena di dalamnya ada foto ulama. Dan ini jelas kita tidak bisa menghukumi sesuatu dengan adanya foto tersebut, ya. Dan jelas-jelas ya teman-teman semuanya, kita ini mengajak kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Adapun bencana seperti itu, jangan kita langsung wah ini karena ada foto ulama, dan itu tidak benar, ya. Nah teman-teman semuanya, jadi kita patokannya adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam mempraktekkan agama ini dengan benar. Jadi kita jangan sampai beranggapan ada foto si fulan, ya, yaitu ulama si fulan, wah kita terus terhindar dari mara bahaya, kemudian musibah. Karena apa teman-teman semuanya? Kalau kita meyakini hal tersebut, itu akan menimbulkan, ya, hal-hal menuju ke arah kesyirikan. Bukan syirik, ya, tapi akan menuju ke arah kesyirikan. Jadi jangan dipelintir ya perkataan saya ini, ya. Nanti orang mengatakan sedikit-dikit syirik, majang foto ulama syirik. Enggak. Yaitu kalau kita berkeyakinan bahwa foto ini, ya, foto ulama ini akan membawa manfaat dan menolak mudarat, dan ini tidak benar, ya teman-teman semuanya. Karena yang mendatangkan manfaat atau bermudarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sungguhnya perkara yang wajib diyakini oleh setiap muslim bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah saja. Keyakinan ini yang ditanamkan oleh agama kita. Dan bahwasanya memberikan manfaat dan mudarat itu hanya milik Allah semata. Siapapun orangnya, setinggi apapun derajatnya, dia tidak akan bisa memberikan mudarat. Apakah itu para malaikat, para nabi, ataupun orang soleh, semuanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dalilnya, Allah SWT berfirman, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku, dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Nah teman-teman semuanya, jadi benar ya, kita itu meyakini hanya Allah Ta'ala yang mendatangkan manfaat dan mudarat, bukan karena foto si fulan, yaitu foto ulama. Nah teman-teman semuanya, jadi pembahasan ini yang lebih detail sekali, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Khalid Idam Rorai LC, Hafizullah Ta'ala. Mari kita simak videonya. Gambar-gambar bernyawa, yaitu lukisan ataupun patung-patung, dilarang keras di dalam syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar atau tukang lukis itu, atau tukang pahat patung. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan yudahiuna bi khalqillah. Mereka menyaingi ciptaan Allah. Maka jemaah sekalian, kenapa terlarang? Minimalnya karena dua sebab. Yang pertama, perbuatan itu mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan sejarah terjadi kesyirikan pertama sekali, penyembahan kepada patung-patung. Karena ada orang yang buat patung-patung. Dan jemaah sekalian, sejarah terjadinya kesyirikan pertama sekali, yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuat patung itu, tapi anak keturunan mereka. Maka ini yang perlu kita waspadai. Jangan sok kita mengatakan, gak mungkinlah saya menyembah patung itu. Tapi apakah kita bisa menjamin
anak-anak kita nggak akan menyembah patung itu. Hati-hati. Sama dengan foto-foto atau lukisan-lukisan. Iya. Dan foto ulama justru lebih berbahaya. Justru lebih berbahaya. Kalau foto mungkin saudara kita tukang becak, bukan ulama, nggak terlalu berbahaya. Tapi karena dia ulama, justru lebih berbahaya. Atau dia orang soleh, atau seorang ustadz, justru lebih berbahaya. Kenapa? Ada kecintaan hati kepada mereka. Sehingga setan bisa memanfaatkan itu, menjerumuskan kita pada sifat pengkultusan. Jadi, kalau ini sebabnya, maka foto termasuk. Dan jemaah sekalian, subhanallah, ini sebenarnya bukan sekedar kekhawatiran. Sudah terjadi. Ya, antum mungkin pernah lihat, sebagian rumah makan pasang foto kiai. Apa keyakinannya? Keyakinannya supaya makin laris. Dia jadikan foto itu sebagai jimatnya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Ya. Dia anggap itu sebagai penglaris dagangannya. Jadi kalau ini sebabnya, maka termasuk di situ. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi bukan syirik, tapi bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, sebaiknya dihindari. Iya. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz Sofyan Idham Rure LC Hafidhahullah Ta'ala. Jangan sampai kita itu memajang foto para ulama ya dengan beranggapan itu membawa manfaat dan mudorot. Nah, maka dari itu kita ya jalan-jalan seperti itu, maka kita harus tutup karena dikhawatirkan akan menuju ke arah kepada kesyirikan ya. Jadi kata Ustadz bukan syirik tapi akan menuju ke arah kesyirikan. Kita mengajak kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencintai para ulama itu adalah boleh ya. Kita mencintai para ulama, alim ulama karena jasa-jasa beliau ya. Kita mengenal Islam ya, mengenal tauhid, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kalau sebaiknya kita tidak usah ya memajang foto para ulama karena dikhawatirkan nanti akan timbul ya, yaitu pengkultusan kepada gambar tersebut. Jadi yang saya komentari yaitu saya tidak menyalahkan Habib ya, akan tetapi Habib yang sampaikan itu ya, itu yang saya komentari. Ya benar memang sahabat Umar itu ditakuti oleh syaitan karena keimanan sahabat Umar tersebut. Sebagaimana yang telah saya bacakan dari hadisnya dan saya akan ulangi lagi ya tentang hadisnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan manusia dan jin lari dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3691. Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Juga beliau berkata pada Umar, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, setan tidaklah menemuimu sama sekali ketika engkau melewati suatu jalan, melainkan setan kala itu mencari jalan yang lain selain jalanmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 3294 ya. Namun hal seperti di atas bukan hanya berlaku pada Umar bin Khattab. Setiap orang yang kuat imannya, maka setan akan kerdil di hadapannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya orang mukmin akan menundukkan setannya, sebagaimana salah satu dari kalian menundukkan untanya ketika safar. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian jin kori yang biasa menyertai manusia pun bisa tunduk bahkan masuk Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan ditemani oleh korinya dari jin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, ya, termasuk aku. Namun Allah telah membuat korin tersebut untuk tunduk padaku. Ia masuk Islam dan hanya memerintahkanku pada kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2814. Nah, teman-teman semuanya, jadi ya seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, itu membawakan dalil yaitu tentang Umar ya. Kalau Umar kan jelas ya, Umar itu jelas maksudnya bukan foto ya Umar tuh. Jadi jasad beliau ya. Jadi keimanan beliau langsung. Nah, ini dikiaskan dengan Umar jadi sebagai memajang foto dan ini tidak
benar ya teman-teman semuanya. Jadi kita cukup mencintai ulama itu ya. Jadi nggak usah kita memajang-majang foto ulama tersebut ya. Karena dikhawatirkan ya generasi kita, anak kita ya, kalau melihat foto ulama tersebut nanti menjadi timbul pengkultusan ya, pengkultusan dan akan menuju ke arah kesyirikan ya. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.